urip tanpa sandungan, ora ono masalah tanpa ungkasan. Filosofi Jawi mengajarkan kita bahwa tidak ada hidup tanpa cobaan dan tidak ada masalah tanpa akhiran. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Kuncinya apa? Kita harus belajar dari kekurangan kemarin agar bisa menjalani hidup hari ini, dan jangan lupa berharap untuk hari esok agar bahagia. Ujian dan cobaan itu terletak pada perspektif yang menjalaninya. Cuman ada dua sisi, beruntung atau tidak beruntung. Di saat keberuntungan memihak kita, tentunya kita harus bersyukur. Dan di saat keberuntungan belum memihak kita, berarti kita juga harus bersyukur. Mungkin ini cobaan dari Tuhan, seberapa sabar dan kuat kita dalam menjalani cobaan hidup dan melewati ujian tersebut. Tetaplah semangat dalam menjalani ujian dan cobaan. Itulah hidup yang sebenarnya. Kamu tahu tidak, bedanya gula dengan garam, sama-sama putih, tapi punya rasa berbeda. Ini nyata. Orang baik dengan orang jahat, orang pintar dengan orang bodoh. Kadang kita salah menafsirkan. Kita harus hati-hati dalam mendefinisikan atau menilai seseorang. Kenapa? Kadang orang yang dianggap baik justru ada maksud tertentu di balik kebaikannya, sementara orang yang kita nilai jahat malah sebaliknya jadi pahlawan bagi kebanyakan orang atas ketulusannya. Sementara orang yang dianggap pintar belum tentu dia bisa menyelesaikan semua problem yang dihadapinya. Akan tetapi orang yang kita anggap bodoh tidak bisa apa-apa, justru dia mampu mencari solusi atas semua persoalan yang ada. Maka dari itu, hati-hati dalam menilai dan berbicara sama orang lain. Tentukan sikap, jangan mudah terjebak dengan formalitas belaka. Hati seseorang tidak dapat diterka, tidak dapat ditebak. Sering kita dapati orang pura-pura peduli dan simpati sama kita, ujung-ujungnya mengadu domba. Jangan sembarang menyampaikan unek-unek, curhat, menyampaikan keluh kesah pada orang yang tidak tepat. Mereka terkadang pura-pura mendengar, tapi pada dasarnya mereka tidak respect sama kita. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun kendalamu, carilah tempat yang tepat untuk mencurahkan segala keluh kesah yang ada pada orang yang tepat. Curhat itu lumrah dilakukan, apalagi manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sahabat sejati, ia akan senang mendengarkan semua curahan hatimu. Dia akan selalu memberi dukungan baik susah maupun senang, dan tidak akan menjatuhkanmu. Untuk itu, carilah teman curhat yang tepat. Kalau nasihat atau saran membuat kamu jauh dari impian, berarti nasihat atau saran itu bukan buatmu. Saran disampaikan
agar seseorang lebih sempurna, lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan nasihat biasanya diberikan pada seseorang yang sedang melakukan kesalahan atau tidak, dilihat dari konteks dan situasinya. Saran adalah pendapat agar dijadikan pertimbangan. Nasihat adalah ajaran baik yang disampaikan oleh orang yang lebih bijak. Tapi kenyataannya, sebagian orang alergi dengan nasihat atau saran dari orang lain karena mungkin yang menyampaikan usianya lebih muda atau status sosialnya dianggap di bawah kita. Jarang orang menerima nasihat, padahal yang menasihati jauh lebih baik dari yang dinasihati. Pelajarannya hari ini adalah siapapun yang menasihati kita, siapapun yang memberikan saran untuk kita, kalau tujuannya baik untuk kebaikan, patut kita pertimbangkan. Kadang kita merasa bahwa pekerjaan tidak ada habisnya. Satu belum selesai, datang lagi yang lain. Kuncinya berhenti mengeluh. Sesibuk apapun aktivitasmu, jangan lupa untuk rileks sejenak. Awali hari-harimu dengan senyum. Sebelum mencintai orang lain, kamu harus mencintai dirimu sendiri. Bisikan dalam hati, I love you, untuk dirimu sendiri. Yakin semua urusan lancar, dimudahkan dalam setiap usaha. Tetap semangat apabila ada kendala. Jangan terjebak dengan yang namanya malas. Jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi serta keluarga. Pekerjaan tidak boleh mengganggu kebutuhan pribadi dan keluarga. Ambil sisi positif, anggap sebagai pelajaran. Pikirkan hal yang menarik agar tidak jenuh. Ingat, ada yang menunggu kita, yang berharap pada kita, yang tergantung pada kita. Maka apapun itu akan menjadi penyemangat untuk kita bekerja. Tetap semangat dalam beraktivitas, apapun profesi dan pekerjaan. Percintaan dan penderitaan adalah kata yang berbeda dengan arti yang sama. Saat seseorang cintanya tak terakomodir, tidak lagi hadir, bahkan cintanya tidak lagi sampai, patah hati, disinilah penderitaan mulai dirasakan. Kasih dan penderitaan adalah guru terbaik melebihi apapun yang ada. Mestinya di saat kita berani mencintai seseorang, maka konsekuensinya kita juga harus berani gagal dengan penderitaan karena kesalahan dan pengkhianatan atau faktor lainnya. Makanya sebagian pujangga mengatakan cinta itu adalah untuk penderitaan, walau cinta bagian dari hidup kita. Cinta adalah sumber kebahagiaan, tapi ingat, cinta pula membuat kita merasakan penderitaan yang tiada akhir. Mari kita fokus pada solusi, bukan pada penderitaan, dari sudut pandang yang berbeda, dan berhenti menyalahkan keadaan. Kalau kamu masih merasa paling dibutuhkan, merasa paling penting, merasa paling hebat, dan merasa dirinya paling benar, ini merupakan salah satu penyakit mental yang suka menyombongkan diri,
Ini biasanya terjadi banyak berada di sekitar kekuasaan atau orang-orang berpengaruh, dan banyak mengalami inkubasi dan tidak sedikit berada dalam kondisi akut. Yang mau disombongkan dan dibanggakan itu apa sebenarnya? Semuanya itu hanya titipan. Di saat kamu jaya, tidak ada yang abadi. Ingat, sifat manusia mudah berubah. Mungkin hari ini kamu diagung-agungkan, dianggap berharga. Bisa jadi besok kamu tidak dianggap, bahkan tidak berguna. Begitupun sebaliknya, mungkin hari ini yang kamu anggap hina, tidak berguna, suatu saat malah jadi kebanggaan dan panutan. Tidak ada yang bisa menerka, semua Tuhan yang atur. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, apapun persoalanmu, kalau hari ini belum terpecahkan dan belum terselesaikan, tenang saja, tidak usah panik, karena setiap problem yang ada pasti ada jalan keluarnya. Masalah dan permasalahan itu dua hal yang berbeda. Biasanya masalah erat kaitannya dengan isu kecil yang berkembang dari sebuah isu besar yang tersaji apa adanya. Sementara permasalahan biasanya bertentangan dari setiap isu yang diracik sedemikian rupa dengan pemikiran si pembuat. Masalah biasanya teridentifikasi merupakan kesenjangan antara yang diinginkan dengan yang terjadi, dan masalah akan dicarikan jawaban melalui data-data yang ada. Kata-katanya hari ini adalah, ketika kita dihadapkan pada masalah, belajarlah untuk menerima cobaan hidup dengan hati yang lapang, bijak dan ikhlas dalam menghadapi. Yakin saja, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Tidak perlu banyak bicara untuk sampai pada tujuan. Tidak perlu basa-basi untuk meraih suatu impian. Sudah banyak orang yang kenyang dengan kata-kata, tapi masih stagnan pada posisi yang sama. Sudah banyak orang mendengar nasihat, tapi masih jalan di tempat. Bukan happy, malah galau. Dalam menjalankan hidup tidak perlu banyak bicara. Diam bukan berarti tidak bekerja. Diam bisa menjadi renungan, tindakan tanpa suara. Daripada banyak bicara tapi tidak mengerti yang dibicarakan, lebih baik diam tapi paham apa yang harus dikerjakan. Hidup itu butuh disiplin dan tekun. Kerja, kerja dan kerja. Tidak usah banyak bicara. Kalau hanya menyakiti orang lain, diam adalah emas, sementara bicara yang baik adalah berlian. Tetaplah fokus pada tujuan kita sendiri. Tidak usah fokus dengan tujuan. Jangan pernah membatasi kemampuanmu dalam hal apapun, tapi harus sesuai dengan realita yang ada. Tidak perlu mengikuti gaya hidup dan cara hidup orang lain, apalagi mengurusi kehidupan orang lain, karena itu bukan kapasitasmu. Apalagi memikirkan hal yang tidak penting berkenaan dengan orang lain. Apa adanya itu lebih tenang, sesuai kemampuan, merupakan sikap realistis, lebih sesuai fakta di kehidupan nyata. Dan jangan pernah memaksakan kehendak. Makin kesini makin terasa, ketika kita mengikuti gaya hidup orang lain pasti akan capek. Apalagi banyak bicara, hanya tameng pembenaran dari suatu fakta yang belum tentu nyata. Realistislah dalam bertindak dan bersikap. Itu lebih penting dalam menjalani hidup. Selama kita masih terikat dengan hal yang bersifat duniawi,
dan masih dihadapkan kepada kealfaan dan awidya, selama itu belum lepas dari kita, tetap harus belajar. Jangan sok pintar, sok tahu, sok bisa, sok bijaksana, sok hebat. Hidup itu untuk belajar. Jangan pernah putus asa untuk selalu belajar sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Proses pengembangan dan kepribadian manusia bersifat hidup, mengembangkan harapan hidup, belajar yang sebenarnya untuk mengembangkan diri, mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam mencapai taraf hidup sesuai yang diinginkan. Itulah hidup. Hidup tidak akan pernah lepas dari kata belajar, karena kehidupan sendiri adalah belajar dan gurunya adalah pengalaman. Selama kita belum memahami akan realitas yang sebenarnya tentang hakikat kehidupan, maka kita tetap harus belajar dan belajar. Itulah hidup. Hidup itu simpel kawan, tidak perlu ngotot dengan apa yang bukan milik kita, bukan hak kita, bukan bagian kita. Tapi berfokuslah kepada apa yang akan kita kerjakan dan kita lakukan hari ini, agar lebih baik dari hari sebelumnya, lebih cerah dan indah. Tidak perlu terlalu berfokus pada yang belum kita miliki daripada apa yang kita miliki. Bersyukurlah dengan apa yang kamu dapat hari ini, karena dengan bersyukur kamu akan merasa lebih baik dan akan merubah segalanya. Ini merupakan magnet dari hal yang sulit menjadi mudah, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya dengan selalu bersyukur, itulah kunci awal untuk melakukan aktivitas di pagi hari. Hidup itu simpel. Hidup ini unik kawan. Alam selalu punya cara sendiri untuk membuat kita sadar akan kekurangan kita. Alam selalu punya cerita sendiri untuk membuat takjub dan kagum akan ciptaannya. Lantas kenapa kita sebagai makhluknya kurang bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan terhadap kita? Diberi lebih, malah kurang bersyukur. Kebanyakan orang yang pas-pasan justru banyak memberi dan menolong sesama. Itu karena mereka selalu menerima dan bersyukur atas berkat yang dia terima. Bukan nominalnya yang dijadikan patokan, tapi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, itu yang menjadi dasar. Ketika doa dan cita-cita kita tercapai, maka jangan lupa kewajiban kita untuk selalu bersyukur. Itu yang utama. Hidup bukan perlombaan. Ada saatnya kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Ada waktunya apa yang kamu inginkan akan terpenuhi. Di saat orang lain sudah jauh melangkah dengan pencapaiannya, tidak perlu khawatir, pasti akan tiba juga waktu terbaik untukmu. Hidup ini bukan sebuah pertandingan yang harus saling berlomba untuk mencapai finish, sehingga kita merasa lelah dan stres sendiri karena tidak mampu bertahan untuk mencapai finish. Hidup bukan suatu perlombaan, maka jalani hidupmu sendiri, sebisamu, semampumu. Tidak ada yang namanya saling mendahului, karena setiap orang mempunyai tujuan hidup sendiri untuk mencapai sukses. Tetap semangat, ulet dan tekun dalam berkarya agar semua impian tercapai. Salam semangat dalam meraih sukses untuk kita semua. Ada tipe manusia berdasarkan kepribadian,
Manusia memiliki dua sisi yang berbeda. Ada yang terbiasa memperhatikan, ada juga yang terbiasa diperhatikan. Perhatian dalam suatu hubungan penting. Tanpa perhatian, hubungan bisa menjadi hambar. Perhatian bisa membuat pasangan merasa dicintai dan dihargai. Sesibuk apapun, cobalah luangkan waktu untuk pasangan kita. Berikan dia ruang agar terjalin hubungan yang lebih erat. Minta maaf saat kamu melakukan kesalahan. Tidak menghakimi di saat dia melakukan kesalahan, tapi didiklah dan nasihatilah. Ketika ada masalah, belajarlah untuk mendengar keluhan pasangan kita. Ketika kita dapat perhatian dari pasangan kita, maka jangan lupa sebaliknya tunjukkan perhatian kita terhadap pasangan kita. Semua orang pasti pernah salah, baik dalam mengambil keputusan, salah jalan, salah langkah, keliru, luput, meleset, melenceng. Itu hal yang biasa, karena seseorang belum tahu dan faham, namanya juga belajar, butuh proses. Salah dan benar merupakan suatu regulasi atau peraturan yang dibuat, beda dengan baik dan buruk. Salah atau keliru biasanya merujuk pada sesuatu di mana itu dikatakan salah, tergantung dari konteksnya. Sementara kebenaran biasa diartikan sesuai, bagaimana adanya dan seharusnya, berarti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nilai kebenaran biasanya bersumber dari akal manusia, ratio, budi, cipta. Hasil pemikiran yang benar harus didukung bukti empiris. Pelajarannya hari ini adalah ketika kita salah langkah mengambil keputusan, kita jangan berhenti belajar di setiap momen yang ada agar tepat dalam mengambil keputusan.